Pemirsa Dalwa TV, ikhwani wa ikhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi di acara tercinta kita Santri Kepo. Keponya di sini menambah wawasan. Nah, teman-teman, tadi di segmen pertama kita udah ngebahas nih masalah apa itu kemerdekaan. Terus kan ada juga pertanyaan-pertanyaan untuk apakah kita sudah merdeka. Itu udah sedikit dijelaskan oleh Ustadz Ali Zainal Abidin. Sekarang juga kita akan ngebahas lagi sesuatu yang lebih perfect lagi, tentunya lebih seru lagi di pertemuan kali ini. Nah, sini ada tadi mungkin ada sedikit pertanyaan yang belum kejawab Ustaz ya. Yang masalah koedah tuh Ustaz. Antum kan tadi mau nyebutin koedah tapi keputus karena waktu yang mepet. Bisa antum jelasin sekarang Ustaz. Jadi kita udah bahas masalah kemerdekaan. Kita udah bahas tentang perjuangannya mereka. Kita juga udah bahas masalah kemerdekaan yang udah kita peroleh dari kemerdekaan ideologi, kebebasan berpikir, juga kemerdekaan budaya dan yang lainnya, dan kemerdekaan ekonomi. Tuh. Semua itu udah diperjuangkan oleh perjuangan-perjuangan kita. Kita udah bahas yang di pertama. Maka ada timbul suatu kaidah. Kaidah yang insya Allah banyak yang mengetahuinya. Yaitu apa? Memperjuangkan atau memperoleh. Memperjuangkan atau memperoleh suatu prestasi itu lebih mudah daripada mempertahankannya. Oh, iya, betul banget Ustaz. Kenapa? Dengan perjuangan, dengan pengorbanan semua ulama, semua pejuang-pejuang itu, perjuangannya mereka, pengorbanannya mereka itu mudah. Dengan kaidah ini itu suatu mudah. Kenapa? Yang lebih sulit adalah mempertahankannya. Oh iya, betul banget. Nah, itu ada suatu kaidah. Harus kita dipertanyakan, apakah perjuangan dari ulama pendahulu kita, juga buyut kita, juga pejuang-pejuang kita, apakah kita udah mempertahankannya? Wah, nggak terbayangkan berarti Ustaz ya. Benar. Kemerdekaan aja itu penuh darah, keringat, perjuangan. Itu tapi masih dianggap mudah untuk meraih suatu prestasi. Nah, yang dianggap susah adalah mempertahankannya. Nah, mempertahankannya ini gimana, Ustaz? Nah, untuk mempertahankannya banyak. Kita lihat kembali yang tadi, dari suatu elemen harus memperjuangkannya sendiri-sendiri. Pedagangnya, gurunya memperjuangkan dari apa? Dari pemikiran yang benar untuk suatu anak bangsa ini. Inilah yang baik, ini nggak baik. Di elemen yang lain, apa itu kebersihan, dari tukang sampahnya dan yang lainnya. Kemerdekaan apa yang harus mereka pertahankan? Kebersihan ini, dan mengajak semua elemen yang ada di sekitar itu untuk menjaga kebersihan negara ini. Banyak andil dan yang kita bisa lakukan dalam mempertahankannya. Seperti apa? Juga kita harus punya wibawa sendiri di mata kaca orang asing, negara asing. Kita harus punya wibawa. Dengan maksudnya gimana? Kita nggak mudah-mudah memasukkan impor. Kita harus punya pendidikan sendiri dengan ekspornya kita. Kita juga nggak mudah. Kita lebih jual mahal. Kenapa? Produk dalam negeri. Benar. Karena kita bisa dibilang udah kaya. Kita udah kaya, kita bisa mengelola, kita cari ilmunya. Kita pelajarin ilmunya. Kita kelola sendiri apa yang ada di Indonesia ini. Tapi anak muda kita sih banyak terjangkit penyakit. Penyakitnya nih kalau mereka dapat beli barang dari luar negeri bangga gitu. Itu padahal harusnya bukan berbangga. Benar. Itu malah kasihan. Benar. Karena dalam dirinya itu tidak ada rasa cinta terhadap produk dalam negeri. Banyak yang beli sepatu dari Perancis, bangganya bukan main, Zat. Pamernya 3 hari 3 malam gak kelar-kelar, Zat. Padahal kita beli sepatu yang dari Bandung Cibaduyut, ya, itu lebih terkesan untuk andil kita dalam kemerdekaan bangsa Indonesia. Benar. Nah, jadi Zat, intinya untuk menjaga kemerdekaan, menjaga prestasi yang sudah kita peroleh atau perjuang-perjuang kita sudah peroleh, itu dengan peran kita terhadap bangsa Indonesia. Benar. Oh iya, Zat, kita bicara masalah kemerdekaan, perjuangan. Kalau boleh tahu nih, Ustaz, apakah ulama-ulama kita, ustadz-ustadz kita itu ada andilnya dalam kemerdekaan Indonesia? Kita flashback atau kembali ke 76 tahun yang lalu. Sebelum di tahun yang kita rasakan sekarang ini. Di teknologi yang udah kita nikmatin ini. Betul. Di ketenangan dari penjajahan, juga tekanan negara-negara lain yang kita hadapin segini. Di 70 tahun yang lalu, tentunya benar-benar benar. Dengan siksaan, dengan paksaan, dengan kengkangan. Sampai ada kerja paksa. Sampai kerja paksa dan rodi dan yang lainnya. Namun alhamdulillahnya banyak yang ikut andil dalam ulama.
ulama kita ikut andil dalam kemerdekaan ini. Ada Habib Salim bin Jindan, bener ya? Habib Salim bin Jindan. Terus habaib yang lain. 3 serangkai juga tuh kayaknya pernah juga tuh. 3 serangkai. Wah, itu bukan main dalam Bener. Juga bahkan yang pertama kali merevolusikan, pertama kali mengajak umat atau mengajak penduduk Indonesia, rakyat Indonesia untuk memperjuangkan tanah air ini bukan dari kalangan-kalangan yang lain, bukan dari kalangan seorang ini atau seorang itu, bahkan lebih ke kalangan kita. Itu siapa? Dari kalangan kiai. Salah satunya disebutkan terjadi pada 10 November. Mbah Hasyim Asy'ari mengajak santrinya, mengajak umat itu dan memberitahukan, mengibarkan dan memberitahu bahwasanya perjuangan dalam negara ini, memperjuangkan negara ini suatu kewajiban untuk kita. Masya Allah. Disebutkanlah dengan pengetahuannya beliau yang didapat dari gurunya beliau, guru dan ulama, bahkan bersumber akhirnya di Rasulullah tentunya. Yang mana Rasulullah juga udah menyebutkan dalam kitabnya, dalam Al-Qur'annya, dalam hadisnya, tentang apa? Dengan kaidah hubul waton minal iman. Hubul waton minal iman. Dengan kaidah itu, seorang ulama yang mengetahui ilmu itu memberitahukan kepada rakyatnya, ayo kita perjuangkan negara ini. Dikibarkanlah tentang itu. Inilah andil. Berapa santri-santri dari pondok ini, pondok itu, mereka juga ikut andil dalam perjuangan ini. Berarti santri juga bukan cuma belajar doang waktu itu. Nah, bener. Perang juga. Perang. Berarti mereka juga berantem sama. Bener. Masya Allah. Itu adalah perjuangan yang udah dikorbankan, yang diajak, yang udah direvolusikan oleh ulama-ulama untuk mengajak santri dan rakyat Indonesia. Ayo kita berjuangkan. Dengan dalil itu tentunya. Berarti secara tidak langsung dari sini kita bisa pahamin dari mana mereka ulama-ulama itu mengetahui hal ini. Tentu dengan ilmu, yaitu ilmu Rasulullah. Kita lihat ketika mereka seorang santri, ketika mereka seorang rakyat yang ketika udah dikasih tahu ilmu, dikasih pemahaman oleh ulama-ulama untuk berjihad, mereka udah tinggalkan itu semua. Tinggalkan itu hartanya, tinggalkan itu jabatan, tinggalkan itu keluarga, bahkan jiwanya. Untuk berjihad. Untuk jihad. Berarti kalau santri-santri berarti masih muda, ya? Masih muda. Kenapa? Karena mereka tahu ada sesuatu yang harus dilakukan dan ada yang akan digapainya. Perjuangan di situ. Kita lihat. Itu semuanya dapat kita pelajari lagi pada suatu kitab. Kita dapat ketahui lagi bagaimana seorang Rasulullah menimbulkan, mengangkat jiwa-jiwa sahabat. Kenapa? Ini juga akan bersambungan atau ini juga akan berjalan sesuai sesuai pesan yang kita dapat, namun kita terkadang nggak sadar. Pemuda yang sekarang nggak sadar. Pesan-pesan ini kita dapatkan dari lagu-lagu nasional. Oh iya. Apa tuh? Secara tidak langsung, pejuang kita juga nenek moyang kita. Mereka selain berjuang, mereka juga cerdas. Mereka selain berani, mereka juga pintar. Akhirnya itu menitipkan pesan untuk anak muda seterusnya. Dengan apa? Dengan mempertahankan hal ini. Dalam lagu Penggalan atau potongan lagunya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Dimulai dulu dengan jiwa baru badan. Jiwa baru, bukannya sama, beda ya? Beda. Oh beda tadi. Akhirnya itu diteruskan kan, sebelum lanjutkan diteruskan di lagu itu apa? Untuk Indonesia Raya. Indonesia. Sering banget kita dengar padahal. Sering kita benar. Tapi artinya apa nih? Nah, terkadang kita lupa. Ternyata di situ ada pesan yang diselipkan atau pesan yang diteruskan dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi untuk kita ingat loh. Ini ada pesan dari nenek moyang kita untuk apa? Mempertahankannya. Akhirnya tuh, gimana cara kita mempertahankannya? Gimana kita dapat kemerdekaannya? Dimulai dengan lafaz itu adalah jiwa. Jiwa di sini adalah iman. Jiwa sini adalah iman. Juga keyakinannya kita. Kalau iman kita, diri kita sendiri udah beriman, udah bertakwa, maka setelah itu kita ke badan. Badan itu adalah bersama.
bareng-bareng, gotong royong. Soalnya banyak kita menemukan suatu entasi atau suatu perkumpulan atau suatu lembaga ketika dia cuma berkumpul tanpa ada jiwa di dalamnya, jiwa di per orangnya, maka ada 1, 2, 3 mereka curang. 1, 2, 3 mereka nggak bagus dalam kerjanya. Maka yang harus kita tanamkan adalah jiwanya. Berarti membangun jiwa dulu Ustaz ya. Oleh karena itu, ketika membangun jiwa dulu, senada dengan Rasul kita. Senada dengan ilmu yang diterapkan oleh Rasul kepada sahabat. Apa itu? Dibangun dulu jiwanya. Dibangun dulu jiwanya. Sebagai contoh, yang udah terbangun, sahabat dengan ilmu, dengan pengetahuan, dan semua hal yang didapat dari Rasulullah, yaitu yang diterapkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Juga Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar. Kita mulai dengan Sayyidina Abu Bakar, yang sudah dibangun jiwanya oleh Rasulullah. Ketika beliau jadi Amirul Mukminin, jadi suatu presiden, jadi pemimpin, dengan dasar jiwanya beliau yang sudah dibangun oleh Rasulullah, kerjaannya bagus, kerjaannya rapi, kerjaannya barokah. Seperti apa? Contohnya, pada suatu ketika, Sayyidina Abu Bakar ingin menuju suatu tempat untuk apa? Berburu. Didapatilah oleh Sayyidina Umar. Ditanyakan, ya Sayyidina Abu Bakar, ya Amirul Mukminin, mau kemana kau pergi dengan perlengkapan itu? Dijawab oleh beliau, aku adalah seorang ayah dari keluargaku, maka aku harus mencari makan, aku akan berburu. Padahal ketika itu beliau adalah seorang Amir Mukminin. Akhirnya tuh Sayyidina Umar berkata, bukankah kau Amirul Mukminin dan kau dapat mengambil dari mengambil harta atau gaji dari Baitul Mal? Akhirnya tuh Sayyidina Umar lah yang mengusulkan atau yang mempunyai pemikiran untuk mengambil uangnya, bukan seorang pemimpinnya, tapi seorang bawahannya. Kenapa? Pemimpinnya tahu, Sayyidina Abu Bakar dengan jiwanya beliau tahu, ini hak rakyat. Ini bukan untukku, ini hak rakyat. Dan aku adalah seorang ayah yang juga punya kewajiban untuk anakku dari sisi ini memperolehnya. Harus itu diambilkan lah dari Baitul Mal untuk makanan Sayyidina atau untuk konsumsi keluarga Sayyidina Abu Bakar. Oleh siapa? Pemikiran dari Sayyidina Umar. Akhirnya sampai beliau mau wafat atau di syakaratul mautnya beliau, Sayyidina Abu Bakar memanggil putrinya Sayyidina Aisyah. Ya Aisyah, hitung berapa yang udah Abi pakai semenjak Abi menjabat sampai saat ini. Keluarkan dari hartaku semua ketika aku wafat. Kenapa? Beliau ada jiwa. Jadi beliau nggak sembarangan. Beliau tahu. Maka ketika kalau udah jiwa itu terbangun, iman udah ada, maka apapun akan dikorbankan. Beliau rela untuk menjadi Amirul Mukminin, capek mengurusin umat dan yang lainnya, tapi itu dengan ikhlas. Dengan ikhlas tanpa mengambil. Jadi apa yang dikorbankan oleh beliau? Dikorbankan oleh beliau adalah untuk keluarganya. Beliau berkorban untuk keluarganya di suatu waktu. Itu sekilas dari sahabat atau yang udah dibangun jiwanya oleh Rasulullah. Dan jiwa orang Indonesia yang dibangun oleh Rasulullah juga. Loh, kok bisa dibangun oleh Rasulullah? Jiwa yang Rasulullah. Padahal Rasulullah di 1443 yang lalu, 1443 tahun yang lalu, beliau udah nggak ada. Namun ikut andil dalam kemerdekaan Indonesia ini. Dari apa? Sekilas yang baru Ana sampaikan, yaitu apa? Kiai Hasyim Asy'ari dengan ilmu yang didapat dari Rasulullah, yang bersambung dengan Rasulullah, membangun jiwa juga iman orang-orang Indonesia, rakyat Indonesia. Insya Allah. Jadi kemerdekaan kita ini nggak lepas daripada ilmunya Rasulullah. Benar. Andilnya Rasulullah, andilnya para sahabat. Benar. Bahkan tadi yang Ana juga baru tahu tuh lagu Indonesia Raya. Masya Allah. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Padahal itu dari SD upacara setiap Senin. Benar. Pagi-pagi kadang-kadang kita nyanyi lagu Indonesia Raya. Kita nggak tahu artinya. Kayaknya teman-teman di rumah juga belum ada yang tahu di saat kayaknya. Bangunlah jiwanya adalah hati kita. Benar. Iman kita, ketakwaan kita, akidah kita. Kita bangun terlebih dahulu, betul Ustaz ya? Benar. Untuk membangun badan kita.
Jadi jiwa kita dulu kita bangun, kita benerin, kita perbagus jiwa kita, akhlak kita, baru kita akan terbangun juga badan kita untuk Indonesia Raya. Benar. Juga nggak terfikirkan ternyata andil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa dibilang berarti begitu besar dalam kemerdekaan ini. Iya. Karena para ulama banyak banget andilnya. Salah satunya Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan mengeluarkan fatwa Hubbul Watun Minal Iman. Dan para ulama dan tadi fatwa Hubbul Watun Minal Iman itu semua nggak lepas daripada ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti teman-teman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu andilnya besar banget. Jadi gimana kita untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Kita tiru akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana para ulama mengambil akhlaknya Rasul, ilmunya Rasul untuk memerdekakan, kita ambil akhlaknya Rasul, ilmunya Rasul untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah teman-teman jangan kemana-mana nih. Karena setelah ini kita akan membahas suatu pembahasan yang lebih seru lagi daripada sekarang. Yang lebih asik lagi, lebih buat penasaran lagi, buat kepo lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Santri Kepo. Keponya di sini menambah wawasan.